somebody to lean on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Adam Rehan Prembada, BP 1942-2002 dari Biologi Universitas Andalas. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah, BP 191042-1001. Perkenalkan, nama saya Elni Fatimah, BP 191042-1019. Dan rekan saya M. Fadil Adiru, BP 191042-2010. Dan yang terakhir Umi Salama, BP 191042-3016. Pada video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan berbagi ilmu mengenai pengkoleksian tumbuhan di lapangan. Oke teman-teman, mari simak videonya. Sebelum kita memperkenalkan alat, mari kita ngambil sampelnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada bunga bougainville atau bunga kertas yang biasa kita kenal. Dan biasanya kita ngambil tuh sampelnya kalau yang berkayu itu 30 cm aja atau sampai pangkalnya, misalnya kan ini sampai sini saja, sampai pangkalnya. Nah, jadi kita bakal ambil karena dia bukan herbaceous, jadi nggak dari akar dengan gunting. Nah, kita dapat sampelnya guys. Oke, kita lanjut ke memperkenalkan alat. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari tentang peralatan yang dibutuhkan dalam pengolahan sampel dan koleksi herbarium. Peralatan yang dibutuhkan dapat dikelompokkan atas beberapa macam. Yang pertama, dalam pengamatan. Dalam pengamatan, peralatan yang dibutuhkan seperti kamera. Kamera ini digunakan untuk memotong sampel di lapangan supaya ada bukti berupa gambar untuk spesimen yang akan kita buat herbariumnya. Terapung binokular, alat tulis, lup dan kompas. Yang kedua, peralatan yang dibutuhkan dalam pengoleksian. Contohnya itu gunting tanaman, parang, pisau atau cutter, karung plastik, plastik kecil yang berukuran 5 kg, Plastik 5 kg ini untuk meletakkan sampel yang sudah kita koleksi. karet gelang, dan label gantung. Yang ketiga yaitu peralatan yang dibutuhkan dalam pengawatan di lapangan, yaitu kertas koran, plastik, kardus atau karung besar, dan tali rafia. Apabila kita mengambil sampel dalam perjalanan jauh, kita bisa menggunakan alkohol untuk mempertahankan bentuk dari tanaman agar tidak layu. Yang keempat yaitu peralatan yang dibutuhkan dalam proses pengeringan, yaitu kardus, sabuk pengikat, dan oven. Serta peralatan terakhir yaitu peralatan untuk penempelan, yaitu kertas mounting, perlengkapan jahit, lem atau selotip, serta kantong buah. Nah, fungsi kantong buah di sini untuk meletakkan organ-organ seperti buah, biji, ataupun bunga yang sudah melalui proses pengovenan. Oke, teman-teman, sekarang kita udah ada bahannya, itu ada triplek 2 buah untuk sebagai covernya nanti. Dan juga ada karton 2 sebagai penutupnya, dan juga ada kertas untuk menutupi sampel kita. Dan kita ini ada sampelnya, dan ada selotip bening untuk menselotip nanti sampel kita ini di atas kertas supaya enggak berceceran gitu. Sebenarnya ada lagi bahan yang sangat penting, yaitu amplop kecil. Biasanya kita buat dari kertas juga untuk memasukkan bunga-bunga yang nanti akan kita pisahkan, biar kita tahu bagian-bagiannya. Nah, dan juga penggaris, dan juga gunting. Ini gunting, dan kayaknya ada satu lagi untuk mencabut bunganya atau kita memisahkannya, itu pinset. Nah, kita sediakan yang pertama itu yang bagian paling bawah itu ada, biasanya pakai triplek, dan itu lapisan kedua itu ada kartonnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita akan masukkan selembar kertas
di tengah-tengahnya seperti ini. Dan juga kita ambil sampelnya. Nah, seperti ini juga nggak apa-apa, tapi lebih baik ada satu bagian yang harus kita potong dan juga pisahkan seperti bunganya. Kita ambil salah satu aja sampel, satu buah ini, dan kita kelupas, kita pisahkan. Lebih baik pakai pinset supaya dia tidak rusak ya, karena kalau bunga kertas ini mudah banget rusak, ataupun bunga-bunga lain. Bunga tuh rentan banget dia untuk rusak, makanya kita harus safety, harus pelan-pelan. Nah, ini hasilnya kurang jelek karena yang bagus itu pinset mata guys. Kita dapat bagiannya satu, susun serapi mungkin. Nah, seperti ini. Itu kita selotip guys. Kita selotip supaya yang hijau nggak kemana-mana, supaya lebih tegak gitu. Usahakan kalau udah di seperti ini dia harus tegak, kayak semua organ bunganya itu nampak. Lagi ambil sedikit saja. Buat dia agak tegak, seperti tegak. Nah, sudah kelihatan tegak sekarang. Nah, setelah di staples dan ini disusun serapi mungkin. Ini juga bisa kalau ininya di staples juga, biar nggak lari-lari. Lebih rapi lah. Empat sisi aja. Ini bagiannya kurang rapi. Atasnya udah rapi, nggak diapa-apain. Setelah itu kita tutup, karena ini kertasnya kecil ya, nggak bisa dilipat dua gitu. Biasanya dilipat dua. Kita kita lapisi lagi dengan kardus dan juga terakhir pipet. Nah, di sini saya nggak ada pengikatnya, biasanya diikat pakai tali ataupun yang agak lentur sedikit kayak karet deban, supaya dia ngepres gitu guys, dipres. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam oven. Setelah kita masukkan dalam oven, nah, kalau misalnya yang herbaceous itu agak lama, soalnya dia kan banyak mengandung air, karena pengovenan itu kalau herbaceous butuh 2-3 hari. Kalau yang di kotel atau yang berkayu itu biasa membutuhkan waktu 1-2 hari. Nah, jadi itu teknik dari pengkovenan
pengkoleksian tumbuhan. Dan juga for your information, kalau misalnya tadi kan lupa gitu untuk pengambilan di tempat itu kita harus mencatat dulu, misalnya kayak habitatnya di mana, dan juga kita perlu foto untuk membuktikan, misalnya kalau misalnya warna bunganya yang kita ambil itu berbeda, misalnya tidak putih, misalnya warna biru, setelah di oven itu dia berubah menjadi warna kuning atau warna putih, kita harus ada bukti karena ya itu sebagai lampiran nanti di herbarium kita kalau udah jadi. Dan juga pelabelan dilakukan sebenarnya sebelum ini, karena saya tidak ada kertas labelnya. Saya nanti akan lampirkan saja formatnya. Nah, di sini saya bakal jelaskan tata cara koleksi. Itu ada label-label yang terdiri dari dua sisi, ada sisi muka dan sisi sebaliknya. Pada sisi muka terdapat kode provinsi, kode etnis, kode puldat, nomor urut informan, nomor tumbuhan, nama lokal tumbuhan. Pada sisi sebaliknya itu ada tanggal koleksi dan inisiasi kolektor. Untuk pelabelan, dan juga jangan lupa pada waktu pengambilan sampel itu dicatat ketinggiannya, latitude-nya, dan tempat di mana diambilnya, nomor sampelnya pada hari itu diambil. Mungkin itu saja yang dicatat dalam pengambilan sampel. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk pengkoleksian tumbuhan. Semoga menambah ilmu teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.